bisa menghapus, dapat menghapus dosa. Mana dalilnya? Mana? Nggak malu dia Bang Juma kan. Itu cara jadi Kristen, nggak tahu malu, bodoh. Ya udah tuh, pas dia. Cambuk pantatnya dulu. Si Bahlul ini, penyembah Lucifer. Aku dari penyembah batu, sabar. Timur. Penyembah batu, sabar. Mana dalilnya? Mana? Coba bacakan saya. Mana? Ya, itu aja lagi tadi. Naik turun, cari di Google. Paman Google, bantu aku. Paman Google, mending kau panggil Doraemon. Doraemon datanglah. Aku datang, Nobita. Nah, itu lebih bagus. Kau panggil Doraemon, bantu kau. Google sana sini, menuduh yang tidak-tidak. Parah. Kok menuduh? Saya kasih kamu waktu 1 menit. Habis itu saya balik nanya. Lari dia Bang Juma. Lari dia. 1 menit ku Ngapain kasih kau selari? waktu. 1 menit ya, hitungnya teman-teman, 1 menit. Kalau kau tidak kasih jawaban, ya, berarti saya balik nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bolak-balik. Untuk mendengarkan. Bolak-balik. Kok bolak-balik? 10 detik pertama. Mampus. Baca. Di sini dikatakan, ya, Sahih Bukhari, ya. Ini tentang hajar aswad terdapat sebuah hadis yang berisi kesunahan mencium hajar aswad. Hadis Bukhari nomor berapa? Diam dulu. Ini nomor berapa? Bukhari nomor berapa? Diam. Hadis Bukhari nomor berapa? Memang jemaah gereja bisa kau bodohi. Hadis Bukhari nomor Sabar. Bukhari nomor. Abangku, sebenarnya tadi udah terjawab begitu. Hadis tahan mencium hajar aswad udah terjawab sama dia sendiri tadi. Kamu hanya sebongkah batu katanya. Udah terjawab. Mana? Tuyul. Penyembah batu sakar. Kau penyembah tidak batu sadar sakar. ya? Makanya tadi dikatakan dia tadi ya. Kalau berbicara sembahlah Allah di Mekah. Sekarang saya tanya, ini datanya sudah ada. Datanya sudah ada. Mana ini dalilnya? diceritakan sini semua ada. Sudah saya baca. Ini kan bolak-balik. Ini Besarin host. Besarin dia. Salah ini. Mana? Ini Bacakan salah. kepada saya. Bacakan. Ini salah. Salah ini. Baca. Ini salah. Baca. Salah nggak ini? Apa itu? Mencium, ya, 2 rukun. Mencium. Termisi dia apa? Mengatakan hadis tersebut. Termisi lagi, pindah lagi. Termisi nomor berapa? Ini tertulis sini, termisi nomor diceritakan berapa? di sini. Termisi nomor Ini berapa? sudah diceritakan di sini. Ya, Termisi mana Anda nomor lebih pintar berapa? dari Google? Penyembah Ini batu loh. sakar. Termisi nomor berapa? Ini Biar bacakan tulis loh. Arabnya sekalian. Mana? Arab pula kau Termisi cari. Termisi nomor. Ayat Arab pula kau cari. Termisi nomor berapa? Udah dikatakan di sini loh, cuma kenapa? Naik turun naik. Ya, Naik malu turun, kau ini. Ini udah terus loh. lagi. Udah ada. Mana? Termisi Ini. nomor berapa? Baca ini. Emang lu pikir saya jemaat gereja? Udah ditunjukkan. Masih pula Mana bantah. termisi nomor berapa? Makanya orang berbondong-bondong mencium batu hajar aswad itu. Termisi nomor berapa? Silakan dibacakan di sini udah saya tampilkan kok. Ya betul. Termisi nomor berapa? Udah baca sendiri, udah ada kok di layar. Udah. Kamu nggak tahu karena Oke, kamu cuma Google. makanya sekarang di kamu situ baca. dikatakan. Sekarang kamu baca. Baca. Oke ya. Jadi katakan tadi ya, di awal tadi saya katakan di sini bahwasanya Allah minta untuk disembah karena kenapa? Allah berkata, Itu sembahlah Allah, aku Allah negeri Itu Mekah. Allah, Yang itu konon Allah. katanya Sekarang yang ya, saya batu tanya, itu terdapat di menghapus Mekah, dosa, di Ka'bah dalilnya itu. Dalilnya mana? Ini Batu sudah menghapus dosa. tertampilkan. Ya baca. Arabnya ada. Coba kau baca. Lu baca aja. Coba Sudah kamu baca. tertampilkan. Kamu baca. Kamu baca aja. Ini Arabnya ada. Ini Arabnya. Baca. Udah tertampilkan.
Sudah saya tampilkan. Coba kamu baca di Baca aja. mana tertulis pada Nggak poin usah mana? tipu-tipu. Pada Kau baca, poin kau malu. mana batu menghapus dosa itu di mana dalilnya? Batu aja rasuat bisa menghapus dosa. Mana dalilnya? Mana? Ini mana? bacakan aja. Coba kau baca, coba kau baca. Baca saja, udah tampilkan kok. Baca Kenapa? di situ Malu di mana kau? tertulis. Kau Di takut? mana? Baca ini, Batu udah ada, udah ditampilkan. Hajar Aswad dapat Ini ada menghapus Arabnya semua. dosa. Mana bacakan. Ini Bacakan aja, saya. bacakan Itu aja. Ini ada. Arabnya ada. Bacakan aja. Malu. Malu. Penipu kau ini. Gak mau aku. Makanya Allah berkata, sembahlah Allah negeri Mekah. Negeri Mekah. Karena kenapa? Karena dia hadir di situ. Giliran saya bertanya. Oke, kamu nggak bisa memberikan data. Sekarang Kamu saya jawab. udah saya buktikan. Udah, Tolong gantian. Oke, sekarang saya saya. dulu. Udah, aku suruh baca kamu kok nggak bisa? Udah saya tampilkan, minta dibacakan. Nggak ada dalilnya. Nggak ada. Kamu hanya menipu, pembohong, penipu kau. Namanya juga umat Paulus, pasti dusta. Giliran saya. Kok lebih mulia Paulus ketimbang Muhammad? Mana tunjukkan sejarah hidupnya Oh, iya. Paulus mana? Paulus Siapa nama bisa bapaknya? bermujizat. Udah, Ya, udah. oke. Giliran saya. Sekarang Giliran saya. kita uji ya. Siapa Giliran lebih mulia, Muhammad atau Paulus ya? Giliran saya ini. Baca. Ini jawab saya loh, kok di mute. Giliran saya. Bang SL, gantian dulu, Nah, ini. gantian. Ini. Sabar. Saya minta Anda tolong jawab saya dulu. Udah, nggak usah kau Sabar dulu, nangis. gantian. Nggak usah Tolong kau jawab nangis. saya. Jangan Nah, kau ini nangis. kalian. Jangan kau nangis. Nggak mau menjawab saya dulu, tolong Nih. dijawab saya. Saya minta dijawab, tolong. Nih, saya tunjukkan padamu ya. Ini Tolong berdata dijawab nih. saya. Nih, dikatakan Loh, di sini. kenapa? Yesaya 6 nomor 7. Tetapi seorang dari serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu yang diambilnya Tolong dengan jawab sepit dari saya. atas mesbah. Dengarkan. Kenapa? Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat batu ini Oh, telah menyentuh di-mute. bibirmu. Hei, batu ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini. Batu ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu serta dosa-dosamu telah dihapuskan. Dosa-dosamu telah diampuni. Tuh, diampuni. Nih, disebabkan karena mencium batu bara, maka kemudian ini batu bara nih. Nih batu bara ya. Oke. Nah, maka menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni dan dosamu telah diampuni. Tuh. Gara-gara mencium batu bara, dosanya diampuni. Gimana tuh Anda menjawabnya? Silakan. Itu baru dibilang menyentuh dikasih data, itu benar-benar diperlihatkan data. Bukan baca. Ini aku bacakan sendiri nih. Yesaya 6 nomor 7. Batu bara ketika dicium dapat menghapus dosa nih. Sekarang pertanyaan saya. Yang menghapus, apakah betul batu bara ini adalah penghapus dosa? Jawab. Setelah bibirku menyentuh batu bara itu, maka dia berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tuh, dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara bisa menghapus dosa? Jawab. Jawab, jangan pakai nangis. Meong. Jawab. Meong. Kamu saja belum menjawab saya. Bagaimana Anda minta jawaban dari saya? Jawab. Hah? Jawab. Anda Apakah belum menjawab batu saya. bara, Kenapa batu apakah Hajar batu Aswad bara, itu bisa menghapus dosa? Anda belum apakah jawab batu saya. bara, apakah batu bara Anda dapat belum menjawab menghapus saya. dosa? Makanya Ini di pertanyaan ayat yang lain sama. Allah berkata, sembahlah aku Allah negeri Mekah. Tuyul. Di situ dikatakan batu Kenapa? bara Coba. menyentuh bibir. Makanya dengan batu itu bara dan menyentuh kehadiran Allah di Mekah. Begitu batu bara menyentuh bibir, dosa diampuni. Pertanyaan saya, mampus, kabur kau. Ke gereja kau, colok pantat pendeta, kasih lombok sedikit, tumis kecap, habis itu kau jilat tanganmu. Baluap. Ya, ini selamat siang Bang David Batman. Kabur Ya, kau Bang kan? David Batman. Malu kau kan?
Belum kubaca Kolose 2 nomor 9. Batu zakar Yesus kepenuhan Elohim, kepenuhan Theos. Tolong Batu besarkan zakarnya aku. Yesus. Batu Bos, tolong sakarnya, besarkan aku, Bos. Ya bang, Batu- Islam Kristen bang. batu sakarnya, Kristen. batu sakarnya Yesus itu dapat menghapus dosa. Kolose 2 nomor 9. Mampus. Makanya jangan Besarkan aku, menghujat. Bos. Ini siapa ini? Siapa ini? Kan minta datanya itu tadi mungkin Bang Excelmu nggak bisa. Ini ada datanya ini. Siapa? Ini penyembah Hajar Lucifer Aswad juga. menghapus dosa. Penyembah Iya, Lucifer silakan. ini, Gurunda. Ini, Iya bang, iya Penyembah Gurunda Lucifer. itu Kristen Gurunda, Kristen dia Iya. Kristen. Penyembah Lucifer juga. Oke, silakan, Bang silakan. Lucifer betul. Penyembah betul. terang bukan yang gelap. Ya. Diakui Tolong penyembah besarkan aku, Lucifer. besarkan katanya. aku dulu. Penyembah iblis dia. Besarkan Iya, aku dulu dong. Lucifer adalah cahaya tuh. Iya, penyembah terang. Iya, penyembah Yesus terang. kan Nah. terang. Daripada gelap gua. Lukas biru nomor kan. 10 nomor 18. Sudah selesai Yesus dulu, melihat sabar iblis dulu lah. jatuh dari langit Iya, betul seperti sekali. cahaya, seperti terang. Betul. Sekarang tunjukkan, Nah, daripada si tunjukkan. pembawa gelap di Gua Hiro Coba, kan gelap-gelap itu. Coba Anda baca. Ingat ya, Yesus masuk ke dalam goa. Begitu keluar dia jadi Tuhan. Ingat ya. Nggak ada. 3 hari 3 Nggak malam ada, Yesus masuk ke nggak tempat ada. gelap. Apa nenekmu kiper nggak Ya ada? justru itu dia mengalahkan Yesus, gelap kan, apa bisa kamu keluar pikir? kan? Apa kamu Bisa pikir di mengeluarkan dalam kan? kuburan Yesus ada PLN? Tempat Yesus dikubur itu tempat gelap dan itu juga Coba bukan anak besarkan dulu, Maria. besarkan dulu aku, Yang Bos. bangkit Kenapa dari malu? kubur Besarkan itu aku, Bos. Lucifer. Yang bangkit dari kubur itu Besarkan aku, Lucifer. Bos. Bukan Yesus anak Maria, bukan. tapi Lucifer itu Lucifer. bawa terang. Kan dia dari gua kan, kau bilang. Dia Iya, keluar Yesus, bawa terang iya, gitu. Yesus masuk ke goa adalah mayat, keluar dari goa jadi Tuhan. Oh iya dong, Ya, pastilah. diakui Kan hebat dia. kan mengalahkan Diakui, ya. kegelapan. Memang ya iblis kan? memang hebat. Iblis itu pasti hebat, nggak mungkin tidak. Iblis itu memang hebat. Tapi namus yang di dalam gua itu kan nggak keluar-keluar saking itu. hebatnya iblis itu, Tuhanmu dicobai, bayangkan aja tuh. Tuhanmu dicobai. Ya udah, apalagi, Matius apalagi, 4 apalagi. nomor 1 tuh coba. Tuhanmu Apalagi, dicobai iblis, apalagi. gila si Iya, iblis ini. jelas lah. Benar-benar. Kan nggak mampu, Tuhannya nggak Kristen mampu, dicobai, nggak mampu, coba. kan. Siapa Iya, bilang iblis nggak dia mampu. dibawa, dia ditenteng, dia digendong di Iya, bait nggak suci. apa-apa, tapi nggak mampu kan? Mau Keluar lari-lari dari kemana goa, lagi? Ayo. keluar dari goa dia langsung Ayo, jadi mau lari Tuhannya kemana orang lagi? Kristen. Gila, betul. Coba besarkan dulu, coba besarkan satu-satu lah supaya diskusinya enak. Yuk besarkan aku host. Iya, silakan host dibesarin. Silakan. Ya besarkan host. Nah ini ya. silakan. Hadisnya ada ya Mustad Ahmad ya 5364 ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad bisa menghapus dosa habisnya. Oke. Mana dalilnya batu menghapus dosa mana? Dalilnya. Ya memang Dalilnya Hajar Aswad batu itu dapat apa? menghapus dosa mana? Hajar Aswad itu apa? Hajar Saya Aswad minta apa coba? dalilnya. Mana Batu dalilnya? hitam. Hajar Aswad Iya. dapat menghapus dosa, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Ya, oke kita buka ya siapa Aswad itu ya. Oke, Silakan sebentar. tunjukkan dalilnya batu Hajar Aswad menghapus dosa mana? Gak ada kan? Gak ada. Nah, saya kasih data. Oke? Gantian. Saya juga kasih data. Data yang tadi. Nah, ini. Nih, lihat matamu pelototin ke sini. Nih. Tetapi seorang dari Serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Bara ini batu ya. Ini bara itu artinya batu yang membara. Yang diambilnya dengan sepit dari antara mesbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku. Serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nih, lihat nih, batu bara. Batu bara nih. Ya sudah aku respon. Udah ya silakan. aku jelaskan. Santai aja. Gantian. Batu bara kan? Oke, aku jawab. Batu bara begitu menyentuh Iya, bibir iya, jawab. mengampuni Jawab. dosa. Ya, Ya. silakan.
Oke. Besarkan aku sekarang, Host. Besarkan aku, Ya, Host. respon ini dulu, baru Ya, masuk ke aku situ. sambil ku respon, santai aja lah, diam dulu lah kau. Ikat Ah. jempolmu ya. Oke ya. Jadi Silakan. bara di situ tidak disebutkan ada batu. Pertama itu ya. Jadi bara ini Kedua, apa? sebentar Bara jangan ini dipotong apa? dong. Saya tanya. Bara Jangan ini apa? dipotong dong. Bara ini katanya apa? mau menjelaskan. Bara ini Aduh. apa? Dalam bahasa Ibraninya apa? Iyalah, oke lah. Oke, Dalam bahasa oke, Ibraninya oke, apa? ya. Sudah. Oke. Bahasa Ibraninya apa? Sekarang Bahasa begini. Ibrani di situ bara apa? Tunjukkan nanti ya tugasmu semua ya. Tunjukkan bara itu seperti apa ya. Kayak saya menunjukkan ini nih. Hajar Aswad ini batunya itu. Sekarang kamu punya tugas Tunggu dalam dulu bahasa semua. Ibraninya Tunggu bara dulu. itu apa? Ya, Ayo. contoh tentunya mana? Akui dulu, Tunjukkan akui barangnya. dulu. Akui Tunjukkan dulu. barangnya. Nanti Akui tugasmu dulu bahwa ya. di Jangan Yesaya dipotong dulu 6 dong. Aku nomor dari 7. tadi diem loh. Dengar. Dari Akui aku diem loh. Akui dulu. Aduh, Akui dulu sebentar bahwa dong. Yesaya 6 Host kasih waktu nomor 2 menit, 7. Host kasih waktu 2 menit. Dengar. Kalau nggak dia nerocos terus nih, Host. Dengar deh, turunin aja Giliran ini. saya Turunin. waktu dibesarkan Turunin. itu saya yang bicara. Turunin penyembah Lucifer Kau ini punya nggak bisa adab diskusi. nggak? Kau turun. Takut. Monyet turun. Monyet ini turunkan. Monyetnya diturunkan, host. Dia kutanya, ya, di sana itu batu bara, jelas itu tertulis di sana. Tapi apa? Dia loncat, dia nggak mau mengakui kan? Ngapain kita diskusi dengan orang-orang kayak gitu? Orang yang tidak punya otak. Mana diturunkan? Naikkan yang lebih berakal sedikit. Kalau penghujat kayak gitu nggak perlu, ya. Dia mengatakan bahwa Hajar Aswad menghapus dosa. Kita sudah tunjukkan Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Batu bara dapat menghapus dosa. Kita belum menunjukkan di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Kita belum menunjukkan kemudian Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus menghapus dosa. Itu ya. Jadi kalau mau diskusi itu ganti-gantian, bukan nyerocos kayak setan. Jangan mentang-mentang tiap hari makan anjing menggonggong terus. Gitu. Kita minta dalilnya, mana dalilnya batu menghapus dosa? Nggak bisa. Tak ada. Sudah 2 penyembah Lucifer ya. Kita minta dalilnya, nggak ada. Ya dia tunjukkan mencium Hajar Aswad. Berarti perilaku mencium itulah yang mendapatkan penghapusan dosa, yang menyebabkan Tuhan menghapus dosa orang tersebut, bukan batunya. Sama seperti ketika kemudian ada perintah cium tiang listrik itu, atau peluk tiang listrik itu. Kalau kamu peluk, aku kasih kamu duit. Apakah tiang listriknya yang memberi duit? Bukan. Yang memberi duit itu adalah yang memberi sayembara, yang memberikan perintah. Tapi karena Bahlul, penyembah Lucifer, dia sudah akui tadi kan teman-teman. Dia akui bahwa dia penyembah Lucifer. Lucifer itu Satan atau Helel bin Zakar. Itu adalah iblis. Dan dia akui bahwasanya yang dia sembah itu adalah terang. Yaitulah setan, iblis. Ya susah. Lebih baik naikkan Kristen, pasti tolol, pasti bodoh ya. Tapi yang penting jangan ngotot. Kan kalau sudah botol, tolol, ngotot, itu yang bahaya. Mending diturunin. Kalau dia tolol, Bahlul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tolol, kalau dia Bang, itu Alkitab Kristen itu terbitan 1928 itu apakah memang direvisi itu Bang ya? bukan Alkitab Bang, diluruskan Bible. Alkitab itu nama lain Bible, dari ya, Al-Quran. Iya. Biblika, kumpulan surat-surat atau kumpulan buku-buku. Ayat-ayatnya itu memang ada Bukan itu ya, ayat, Bung. Bukan ayat. Nomor. Lukas Nomor. 17 12 sampai 15 itu memang ada ya? Lukas berapa? Lukas 17 ayat 12 sampai 15 itu. Lukas 17 Ayat Kenapa? 15, ayat 12 sampai 15. Kalau mereka ini Yang terbitan 1928. kalau terbitan 1928 itu kan menurut mereka
itu diterjemahkan lagi-lagi orang Islam yang dituduh. Katanya orang Islam yang menerjemahkan kitab mereka. Seakan-akan bahwasanya kitab mereka itu sudah tak bisa lagi dirubah. Padahal kata-kata lain itu dirubah, kalimat yang lain dirubah, tapi giliran yang apa? Giliran yang satu itu mereka katakan tidak ada. Tapi kalau ayat-ayat yang seputar selangkangan kayaknya memang banyak memang di Bible itu ya. Itu yang menjuarai itu betul. Pesundal, pencabulan. Vulgar sekali kalau saya lihat tuh. Iya, Yang makanya jangan Yeskiel. disebut Alkitab. Itu Al-Kutib, Bang. Ya, Itu Al-Kutib. Al-Kibul. Dia ngutip nama Tuhan diselewengkan, nama iblis aja dari kaum satanik, yaitu misalnya Asmodeus, Beelzebub. Nanti ujungnya apa? Lucifer. Itu pun diselewengkan sama mereka. Nama Tuhan diselewengkan, nama iblis diselewengkan. Makanya saya bilang itu Al-Kutib. Kalau saya nyebutnya dari dulu Al-Kibul. Jadi saya kan pernah bertanya, itu Yeskiel itu perkataan Tuhan apa enggak? Dijawablah sama mereka kan, iya katanya perkataan Tuhan. Jadi yang mengatakan buah dada dipersperasi itu memang Tuhan ya? Langsung di-kick, Bang. Itulah mereka. Kita minta dalil tuduhan batu dapat menghapus dosa, nggak ada. Ya, ketululan aja. Padahal dalilnya ndak begitu. Tapi kalau di Banyak dalam banyak. Islam dikit, Bang. Kalau dalam Islam mengenal dengan konsep fadailul amal. Enggak mesti itu. Coba lihat narasi, ada satu kitab hadis namanya Tangkihul Qaul. Di situ membahas tentang hadis fadailul amal. Bagaimana hadis fadailul amal? Contoh, barang siapa yang bersiwak 5 waktu sebelum salatnya, maka diampunkan dosanya sebelumnya. Udah. Terus ada hadis barang siapa yang menatap wajah ulama dengan penuh rasa ta'zim, maka diampunkan dosanya yang akan datang. Barang siapa yang berazan di antara 5 waktu selama 1 minggu di antara hidupnya, selama 1 saat di antara hidupnya, maka diampunkan dosanya dari dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tuhannya Islam berarti banyak, nggak mesti itu. Ulama Tuhan Islam, semuanya Tuhan Islam. Menunjukkan apa? Itu namanya konsep fadailul amal. Arti konsep fadailul amal dalam ilmu mantik ada yang namanya amrun ma'asti'ala wa aqsuhu du'a wa fi tasawi faltima suwaka'a. Artinya apa? Perintah daripada otoritas tertinggi dinamakan dengan mutlak amar, mutlak perintah. Contoh, ketika kemudian ini siapa nih runtime error nih? Kemudian ketika diperintah kayak contoh gini, ada satu ayat di Al-Quran dikatakan sujudlah hanya kepada Allah saja. Hingga kemudian ketika diperintah oleh Allah Ta'ala kepada iblis, sujudlah kepada Adam. Karena perintahnya mutlak dari Allah, maka wajib melakukan. Dinamakan dengan mutlak amar. Sama juga seperti diperintahkan kita sholat. Apakah kita harus bertanya untuk apa sholat itu? Enggak, karena itu mutlak amar. Sama juga seperti perintah mencium batu tersebut. Apa yang kemudian Umar katakan? Kalau bukan karena Nabi menciummu, aku tak akan menciummu. Ketika disebutkan, wah kami hanya disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Saya tanya, ketika Jokowi ngomong ketika Gubernur Aceh ngomong ke orang Aceh ngomong gini, Jokowi itu adalah presiden kita orang Aceh. Apakah cuma untuk orang Aceh? Kan enggak. Itu namanya, kalau dalam majaz itu namanya majazul mursal litaba'id. Artinya apa? Menyebutkan sebagian yang dimaksudkan semuanya. Sama juga kayak kita ngomong, ih aku jijik kali lihat mukanya. Ih aku benci kali lihat mukanya. Bukan cuma mukanya yang kita benci, seluruh tubuhnya yang kita benci. Tapi dengan penyebutan satu arah saja, yaitu muka. Sama seperti Nabi mendakwahkan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Sama juga dengan kita menyatakan Jokowi presiden kita orang. Bapak mengorbankan anaknya gitu.
intinya ajaran Lucifer. Tadi aja dia sudah akui, ya betul, kami menyembah terang. Matahari dong sembah. Terus saya Seperti tanya lagi. Daman bilang Gurunda, nama Tuhan Allah menjadikan apa generik ya bagi mereka ya. Dah, Iya. dah. Terus nama Lucifer nih, ini kalau super dengar, tai lah nama aku diubah-ubah mereka, diubah jadi cahaya tuh. Terus saya tanya lagi kan, itu jadi kalau Yesus itu dikorbankan itu untuk menghapus dosa manusia yang mana? Dibilangnya kan dosa manusia yang telah lampau dan yang dosa manusia yang akan datang. Nah, saya jawab kan, seandainya ada orang Kristen yang percaya Yesus itu Mesias, terus dia memperkosa, membunuh, malah ada itu kasus yang di mana itu di Labuan Batu apa di mana itu, memperkosa anaknya itu. Nah itu ditebus juga itu. Nah bingung mereka jawabnya. muter. Sambo bunuh siapa namanya itu? Ah iya. Yang parah itu yang memperkosa anaknya itu yang di Labuan Batu di mana itu? Apakah itu dia Pak? Itu Kristen KTP katanya. Aduh. Ya, ini kita sambut dulu saudara kita nih Bang Putra Anom, Islam Kristen Bang. Islam. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, boleh sebentar guru-guruku? Izin boleh? Ya, silakan Bang. Silakan, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat Guru Najuma, Waalaikumsalam. alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, guruku. Kami Iya, ini Bang. dari API Jawa Barat yang kemarin telepon waktu ada Pak Alif di Bandung. Kami mohon dengan sangat menunggu sekali kehadiran Gurunda kami, khususnya Pak Ustadz Juma hadir di kawal kami di API Jawa Barat. Kami sangat memohon Bang, karena kami ini Insya Allah. baru lagi berdiri. Yang kemarin kan vakum. Sekarang Siap, baru siap. berjalan, insya Allah gitu. Dan kami pun sudah kukuh, sudah ada SK-nya. Tolong mohon bantuannya, mohon dukungannya dari API Pusat, terutama buat Gurunda kami. Sedikit aja hadir ke Komalapi Jawa Barat Bang. Kali-kali kalau kami itu nggak ada sama sekali yang berani datang mau datang. Cuma 5 orang, 10 orang, itu pun dari anggota kami semua Bang yang hadir. Begitu aja buat Gurunda. Coba tolong mohon support kami, doakan kami. Insya Allah gitu, kami di Jawa Barat akan bangkit, akan kami istilahnya amalan kami akan kami laksanakan sebaik-baik mungkin. Begitu Gurunda Juma. Terima kasih. Baik Bang, baik. Masya Allah, insya Allah ya. Doakan saja kita sehat-sehat semuanya bisa bertemu nanti. Amin. Terima kasih Gurunda Juma buat Iya, guru-guru sama-sama. semua di sini. Abah mengucapkan terima kasih atas diraihkannya Abah tempat berbicara dengan Gurunda Juma. Buat semuanya silahkan dilanjut. Abah langsung turun aja nyemak ke bawah. Mungkin ini untuk paten slotnya. Wabillahi jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang Pami kalau ada yang mau naik kan Bang Pami ya. Oh ya, siap Bang Alek, siap Bang Alek. Kalau saya boleh ini ngomong, Bang Zuma ini Zakir naiknya Indonesia nih. Enggak juga Bang. Banyak ya teman-teman yang Daya ingatnya kuat sekali Bang. Gimana itu caranya Bang? enggak juga. Banyak belajar aja, banyak membaca. Berapa lama Bang ini mengkaji tentang Al-Kutib tadi Bang? Lama sih, udah lama, udah berapa tahun ya? Wih lama juga ya. Di atas 10 tahun. Oke. Belajarnya itu 3 tahun, 4 tahun lah, mendalami. Kalau ini Iya. pernah nonton teman Zakir naik sama Profesor William Campbell nggak Bang? Gimana? Siapa? Profesor William Campbell. Oh Debat iya sama dulu. Dr. Zakir Naik Iya pernah nonton. tahun 2000 itu. Semenjak itu nggak pernah lagi diundang sama ini. Sama profesor Kristen. Dua 22 pertanyaan nggak bisa dijawab itu sama profesor.
Merasa Bang Tut, ini agamanya apa? Kristen atau Islam? Islam Bang Us. Izin saya mau tanya sama Bang Suma boleh ya? Iya, silakan Bang. Iya, Deng Suma. Izin nanya, ini perkara alif bata di Ibrani 5:12 ini diwajibkan untuk khoten ya, Bang? Tolong dijawab. Ibrani 5:12. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya, Oteng diwajibkan tahu kan perkara alif bata itu di Ibrani 5:12? Yang saya tahu di situ, kalau di Ibrani 5 itu pendalaman saya di nomor 7-nya malah. Nomor 12-nya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Elohim. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Oh iya Bang Suma, di 12-nya itu kan ada alif bata ya, benar ya? Alif bata? Iya. Alkitab sabdanya itu Bang. Iya. Terus? Nah, di situ dijelaskan haruslah kamu tahu perkara alif bata. Jadi alif bata itu kan berasal dari Al-Quran ya Bang ya? Kalau nggak salah kan? Jadi seharusnya Oteng harus tahu perkara itu kan Bang? Mereka nggak mau tahu. Oh iya, sekian deh yang Suma. Terima kasih penjabarannya. Iya. Saya salah udah yang selamat ya, Deng. Iya, terima kasih banyak. Iya, salam berjuang di media. Iya, Masya Allah. Ini teman-teman seperjuangan semua ini di atas ini. Izin pamit Pak Deng. Terima kasih. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Tut ini Islam atau Kristen Bang? Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, mau tanya Gurunda, ini ada kawan dia non muslim memang, tapi dia pingin beli baju apologet ini. Gimana nih Bro Gurunda? Silakan aja, nggak apa-apa. Terus melalui gimana Gurunda? Di nomor sahabat Bang Suma aja Bang, langsung. Bang Sadli. Oh, ke akun sahabat Bang Suma ya? Iya, betul. Di situ ada nomor WA, bisa langsung dihubungi. Oh iya. Itu aja Gurunda. Makasih Gurunda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasti Islam atau Kristen nih Bang Asri. Halo Bang Asri. Bang Asri. Materi itu permintaan. Bagi Kristen yang mau naik multi ya, jangan lupa multi bagi yang Kristen. Ini udah disiapin ini. Mau nanya lagi Bang Zuma. Itu nyimak aja di bawah Bang. Nyimak aja di bawah. Muhammad itu memang benar ya ada di Kidung Agung 5:16 itu ya? Sebenarnya kalau kita umat Islam itu kita tidak butuh kemudian pengakuan dari Bible. Yang pasti Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada keraguan bahwa beliau itu adalah seorang Nabi Rasul. Tapi dalam dunia debat apologet, banyak teman-teman yang menggunakan data itu di Kidung Agung 5:16 itu. Kalau saya sih sederhana aja, kalau misalnya berbicara mengenai nubuat atau ramalan, di Kisah Para Rasul 22-23 itu kena sekali di situ.
Kalau Kidung Agung kan mereka biasa berdalih kemudian bahwasanya itu kan hanya syair, pujian. Tapi kalau di kisah para pewarta 3, 22 sampai 23 mereka menangis, nggak bisa jawab. Kalau itu bukan Nabi Muhammad lalu siapa? Kisah para Seperti itu, rasul Bang. 23 Bang ya. 3, kisah para rasul 3. Kisah para rasul. Kisah para tuyul. Kisah para pewarta sebenarnya. 22 nomor 23. Kisah para rasul 3 ya, nomor 22 sampai 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Dibasmi di sini dibunuh dari umat kita. Siapakah Nabi tersebut? Kalau Yesus tak mungkin. Karena Yesus yang justru dibasmi. Nggak ada yang berani naik nampaknya hotelnya. Mana apa namanya tuh host bikinnya judul gini host. Kenapa Tuhan bertritunggal? Biasanya Oten tuh kepancing untuk menjelaskan Tritunggal itu biasanya baru hajar masalah lain nanti. Iya, betul. Biasanya domba-domba aku berteret nih loh bang. Kok hilang semua nih dombanya? Iya bang. Aduh ya. Bikin judul aja dulu bang, biar kepancing. Biasa tuh domba tuh jaring kadang-kadang. Serigala, Dek. Serigala bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang God. Makasih banyak host sudah di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini enak kalau ada beliau ini. Kita banyak belajar sejarah. Oke, dilanjut. Silakan host. Bang Zuma atau teman-teman yang lain izin bertanya bang. Ya, silakan. Gini bang, saya ingat tuh waktu saya masih SMP dulu ya, di tempat kami itu ada yang datang ke rumah-rumah gitu. Dulu kan karena dulu kami belum tahu kalau itu misionaris atau apalah gitu ya, membawa selebaran dan ingin memurtadkan lah gitu ya. Tapi karena orang-orang tua kami tuh istilahnya belum nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti ini apa gitu kan. Jadi saya ingat itu ingat sangat ingat sampai sekarang gitu. Jadi untuk saya terutama di sini kami untuk membentengi anak-anak kami ke depannya itu belajarlah dalam masalah ini gimana ya bang ya, mau belajarnya gitu loh. Bisa aja sih memang buka Google atau apa, tapi tidak ada yang mengarahkan gitu maksudnya untuk ke depannya gitu maksud saya bang. Gimana itu, mohon bimbingan atau gimana ya bang? Di daerah mana? Pontianak, Kalimantan Barat bang. Kalimantan Barat, Pontianak. Ada masjid tapinya ya, masjid tempat bimbingan Ada. anak-anak kan ya? Ada kajian-kajian di sana. Iya, tapi kalau yang mengarah ke sana tuh mungkin ada ustadz ya, paling belajarnya fikih ya, seputar Muslim lah, bayang seputar Islam lah misalnya gitu. Tapi kalau yang mirip-mirip gitu kan nggak, kan apa misi-misi mereka kan berbagai macam cara itu bang, dengan cara ini, dengan cara itu gitu masuknya gitu ya. Oke lah, kita gitu untuk anak-anak ke depan. Jadi kita untuk mengarahkan anak-anak kita nih gimana gitu bang. Belajarnya bisa aja sih, tapi kan kalau belajar kita harus ada gurunya gitu loh. Nah itu dia. Sementara materi kristolog ini belum banyak yang paham, belum banyak yang pelajari. Iya betul. Mungkin solusi awal diajak aja nonton debat-debat kayak begini, diajak aja nonton. Yang pertama positifnya adalah membangkitkan semangat mereka untuk lebih tahu tentang Islam. Apalagi perdebatan lintas agama ini kan ya, asiknya ketika ngotot-ngototan itu
Orang betul. jadi yang menyimak itu bertanya-tanya ini endingnya kayak mana, endingnya kayak mana. Nah, kalau anak-anak yang masih eh, mudah untuk mengingat itu dengan mudah mereka akan menyimpan data-data di memori mereka terkait dengan apa yang kita paparkan. Seperti itu. Iya, iya. Sama seperti anak-anak saya waktu saya baru ikut debat, terkadang mereka kuajak duduk di samping saya. Sehingga dia setelah itu bertanya, Abah, tolongin orang tadi, Di. Maksudnya, itu orang kok bodoh kali ya. Sudah tahu Maria melahirkan manusia, kok dibilang Tuhan. Nah itu, contoh-contoh kayak begini tuh yang sangat positif dan akan tertancap di benak anak-anak. Sehingga mereka mengatakan, ini agama tidak benar, sehingga mereka ke depannya ya tidak lagi mudah dimurtadkan oleh orang-orang yang memiliki misi untuk memurtadkan. Seperti Iya, itu, Mbak. iya betul Bang. Kadang saya di sekolah juga anak-anak SD lah ya bertanya tuh, Bu katanya, Yesus itu siapa? Katanya bertanya gitu kan. Ada di pertanyaan anak-anak tuh kan ya random gitu ya Bang. Yang Iya, mereka ingat gitu dia bertanya tuh. Ya saya jelaskan ya sepengetahuan saya, apalagi saya sekarang sering nonton debatnya Bang Zuma hampir setiap malam gitu ya. iya, iya, Ya, jadi alhamdulillah. anak-anak SD tuh udah mulai mempertanyakan itu gitu loh. Udah sering mempertanyakan kepada saya gitu, saya sebagai guru gitu kan, Bu ini gimana katanya gitu. Yesus itu apa? Keturunan siapa gitu loh. Udah mulai Dari bertanya. suku mana, dari bangsa mana, Iya, gitu. Siapa iya, nama bapaknya, betul. ibunya. Mereka udah mulai bertanya tentang itu, Bang Zuma. Masalah Yesus itu ada salah satu murid saya tiba-tiba dia bertanya, Bu, Yesus itu siapa katanya? Tuhan atau bukan? Manusia. Katanya gitu. Iya, ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Iya, 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 iya. Masya Allah. Oke, saya rasa saya sarankan itu aja dulu. Berikan ruang kepada mereka untuk sesekali menyimak atau nonton debat. Iya, iya. Oke, makasih Bang Iya, atas saran dan bimbingannya. Makasih banyak untuk semua. Saya pamit ya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, Bang Hengki ini apa agamanya Bang? Hengki, Hengki Virgo, Hengki, Hengki Virgo. Kayak pada ketakutan orang di Bang. ya silakan saya dulu saya dengar aja dulu silakan teman-teman. Ya, Bang Eki monitor. Ya, jadi untuk saudara-saudara Kristen yang pengen diskusi, mencari kebenaran, naiklah. Woy. Ya, teman-teman ya, nggak makan orang kok Bang Juma ini. Udah berhenti makan orang. Pada takut nih Kristen pada takut nih Bang Alek. Ada yang mau naik Bang Iya, Alek. ketakutan kali kalian nih. Ah, Kalau nggak ada Bang Zuma, semuanya keluar-keluar. Ketika Bang Zuma ada, nggak berani naik. Kan lucu ini. Dan takut kalah data, Bang. Betul-betul Bang. Nah, kalau sama kita kan nggak apa namanya, mengingat data itu kan agak susah. Paling buka Google dulu. Kalau sama Bang Zuma kan langsung gitu. Jadi bingung mereka. Iya. Sudah pasti mengenal Tuhannya ya. Karena dia yang sohir, yang kelihatan adalah Yesus Kristus. Karena ada yang batin juga, ya Tuhan kami itu ada yang batin, yang tidak terlihat, yang istilahnya transenden, tidak terhampiri gitu ya, yang merupakan dia adalah roh yang goib, itu tidak terlihat ya. Tapi ada yang sohir, yang kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menyatakan ya, apa buktinya dia Tuhan ya. Ya memang banyak ayatnya, bukan sekedar pengakuan. Aku ini Tuhan, banyak ayatnya Yohanes 13 ayat 13 misalnya ya. Aku ini Tuhan, katamu benar aku guru dan Tuhan gitu kan, Tuhan atau Tuhan ya. Kemudian tapi dia tidak sekedar hanya istilahnya
harusnya ada bukti gitu kan. Benar nggak dia Tuhan? Karena Tuhan itu artinya yang maha kuasa, maha segalanya, maha kuasa, kuasanya segalanya. Ya. Nah, Yesus buktikan itu. Jadi Kristen mengenal punya Tuhan. Nah, sekarang silakan Suma ya sebagai seorang gurunda yang berapologit ya sama teman-teman yang dirasa sebagai orang yang hebat. Buktikan ya apakah Suma itu punya Tuhan gitu. Silakan. Cukup dari saya seperti itu aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Islam apakah memiliki Tuhan? Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Ya. Jadi innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk, bukan manusia, bukan roh, bukan anak bayi, ya. Tetapi Tuhannya umat Islam itu adalah pencipta segala yang saya sebutkan tadi. Manusia, berbentuk bayi, berumur merpati, dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian Allah ini dikenali? Allah dikenali ini melalui penciptaannya. Melalui ciptaan maksud saya. Dengan adanya ciptaan, maka bukti bahwa adanya Allah. Karena kalau tidak ada Allah, maka ciptaan ini tidak ada. Karena ada ciptaan, maka sudah pasti ada yang menciptakan. Sekalipun Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak seperti Tuhannya tetangga, jangankan dilihat, dibunuh saja bisa. Al-Quranul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi Tuhan, Allah itu memberikan tanda-tanda keadaan dirinya bahwa dia itu ada. Kebesarannya dengan memberikan tanda di segenap penjuru alam semesta dan juga pada diri manusia itu sendiri. Manusia tidak memiliki apa-apa. Mata yang dimiliki manusia bukan punya manusia. Mulut yang dimiliki oleh manusia bukan punya manusia. Tangan yang dimiliki, apapun yang dimiliki oleh manusia itu bukan miliknya. Tapi yang memiliki itu adalah yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang mata kita ini adalah mata kita? Bukan. Itu mata pencipta yang diberikan kepada kita. Kemudian sehingga kita menjadi makhluk yang bisa melihat. Nah, Al-Quran menarasikan demikian. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat seperti layaknya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dalam kitabnya orang Yahudi juga demikian. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, itu kaidah itu. Kaidah dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Makanya umat Islam itu diperintahkan hanya untuk memberi peringatan. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Allah tersebut. Jadi Allah itu tidak perlu dilihat kemudian diyakini ada, seperti akal, rasa manis, rasa pahit. Itu ada, tapi kita nggak bisa melihat. Rasa manis itu ada. Siapa bilang tidak ada? Tapi apakah ada yang bisa melihat rasa manis? Tak ada. Akal itu ada. Tapi apakah ada mampu melihat akal? Tak ada. Jadi tidak ada manusia yang mampu melihat akalnya. Tapi akal itu ada. Jadi saya simpulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan dirinya. Demikian. Oke, kirian saya ya. Oke, terima kasih Silakan. semua ya. Iya, oke, terima kasih ya. Tolong besarkan aku, host. Kalau saya pakai data, host ya. Tolong besarkan aku, host. Oke, ya. Jadi semua mengatakan bahwa tahu Allah itu bukan roh. Lah terus apa gitu loh. Kalau misalkan bukan roh, itu yang tidak terlihat itu apa? Kan yang gaib. Yang gaib itu imaterial, tidak bisa dilihat. Betul? Nah, cuman kemudian dia mengatakan bahwa dari ciptaannya kita mengenal sesembahannya si Suma ya. Ya semua orang bertuhan pasti mengatakan itu.
ya kan? Bahkan ya sebelum abad ke-7, sebelum Islam lahir ya, itu sudah ada ciptaannya semua. Jadi kalau mengklaim dia yang menciptakan sesembahnya Suma, itu nggak bisa dibuktikan ya. Kenapa? Ini gue kasih pemikiran akal waras ya. Karena waktu penciptaan itu belum ada manusia ya. Jadi nggak ada Suaranya yang bisa dibesarin, membuktikan. Bang. Kecil, Bang. Kurang Suaranya besar ya? kecil, Bang. Dibesarin, Bang. Oke. Aku coba headset. Ya, jadi Oke, sudah sekarang? Sudah? Lumayan. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan Suma itu terlalu general gitu ya. Setiap orang yang bertuhan pasti mengaku Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Dari mana? Dari tanda-tandanya pasti begitu semua ya. Nggak ada spesifik gitu ya. Karena kita lihat ya, kalau penciptaan dia klaim ya, Kristen pun nggak mampu membuktikan kalau Tuhannya itu yang menciptakan. Buddha sekalipun. Kenapa ya? Pada saat penciptaan itu belum ada manusia yang bisa menjadi saksi ya. Bukti itu perlu saksi ya. Kalau hanya sekedar klaim ya, semua agama mengklaim, bahkan Kristen pun sama. Itu semua kamu harus tahu ya. Jangan merasa mengklaim Tuhanmu lah yang menciptakan, Allahmu lah, sesembahanmu lah yang menciptakan. Enggak bisa itu ya. Itu baru pengakuan. Ingat semua, ulang lagi, pengakuan. Sekali lagi, pengakuan ya. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Ya harus tahu, dia harus benar nggak kuasanya itu, pernah nggak tertulis di kitabmu kalau misalkan Tuhan itu, oh dia itu memang maha segalanya. Grup WA, Itu bukan WA. Itu bukan WA. Lanjut. Oke, sekarang Bang. ini pakai data ini aku salah ambil. Sorry, mohon maaf ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, benar, dia maha kuasa. Apa yang dikuasainya? Ya, ada air misalnya, ya. Dia berkuasa, ya, membuat air menjadi anggur, dia berjalan di atas air. Itu ada saksi matanya gitu semua yang melihat gitu ya. Ada kejadiannya, ada saksi matanya. Apalagi dia kemahakuasaannya, dia menguasai angin, ya kan? Angin dihentikan. Kun fayakun, berhenti. Cukup berkata kun, maka terjadilah angin itu berhenti. Itu bukti dia maha kuasa, dia bukti Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia harus bisa menguasai, ada bukti konkret. Kemudian apalagi kemahakuasaannya? Dia menguasai binatang, ya kan? Murid-muridnya yang tadinya menjala ikan nggak dapat ya untuk dibuat makan. Jalalah di sana, ada ikan. Dia bisa mengadakan ikan, jreng. Muridnya menjala, bisa. Itu ayatnya aku sambilkan ya, sambil aku cerita aja ya. Kemudian waktu anak muridnya membutuhkan, ya sabarlah. Tadi Bang Sumaja nggak aku batasi ya. Jadi ya udahlah, aku cukupkan dulu lah ya. Jadi bukti Yesus itu Tuhan pencipta langit. Dia menguasai segala ciptaan, itulah baru buktinya ya. Nanti coba Suma buktikan satu saja kuasanya yang kau sembah itu sebagai Tuhan ya. Saya tunggu ya Suma ya, satu aja dalilnya. Saya nggak minta banyak-banyak. Kalau aku kan tunjukkan banyak ini ya, pakai dalil ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia adalah penguasa alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Kalau Anda mengatakan itu klaim, ya Tuhan wajib mengklaim. Wajib. Tapi Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Anda aja yang melantiknya. Tuhan itu wajib mengklaim. Yesaya 45 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah. Tuhan itu kayak begitu. Tuhan kok jadi bayi? Piye toh, Mas? Lalu kemudian ketika Anda memfitnah Yesus, mengatakan dia begini, dia begitu, dia begini. Yesus mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes.
Pembaptis. Apalagi kesaksian lo siapa emang? Umatnya kagak. Segala sesuatu pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang wujud Bapa itu apa? Ayo. Laisa kami sudihi syai', tidak serupa dengan apapun. Gak ada dalilnya bahwa Tuhan itu roh, kecuali di dalam agamamu. Gak ada. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk. Makhluk halus. Jadi kalau dikatakan Tuhanmu itu makhluk halus, memang bukan penyembah Lucifer. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah tuh, telan. Yohanes 5 nomor 30. Telan baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu semua adalah atas izin Allah. Biiznillah, biiznillah, biiznillah. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Nabi Isa datang, membangkitkan orang mati. Bahkan lumpur tanah liat dibuatnya, kemudian ditiupnya, bernyawa. Lalu terbang, dan seterusnya. Orang mati dibangkitkan. Tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa Yesus lakukan tanpa izin Allah. Itu semuanya bisa dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Dia wakil Tuhan, bukan wakil presiden lagi, tapi wakil pencipta alam semesta. Datang situ, melihat dia, bisa membangkitkan orang mati. Wah, ini pasti Tuhan, ini pasti Tuhan. Ditertawakan sama agama samawi. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi yang kau sembah bernama Yesus itu bukan Tuhan. Itu Nabi. Dia mengatakan dirinya Nabi, dia mengatakan dirinya Rasul. Kamu aja yang pengikut Nabi Yesus palsu, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu bukan. Coba Anda baca kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Tapi kan ente bukan orang Israel, wajar. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia ditunjuk, ditentukan, ditunjuk dan ditetapkan sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia sebagai perantaranya. Sudah 3 menit ya. Jangan panas dulu, Sudah jangan 3 panas menit. dulu. Jangan panas Baru dulu. 3 menit ini, woi. Oh, Baru ya 3 udah, menit kau silakan, tadi 4 panas menit dulu. lebih. Jangan panas dulu. Sabar Jangan panas David, sabar. Oke. Pegangan yang erat. Orang Israel harus tahu, beda dengan Kristen. Kristen kan bukan Israel. Bahwa yang kumaksud adalah Yesus. Yesus kemudian sebagai perantara di mana Tuhan melakukan mukjizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Anda tadi sudah melakukan penipuan dan pembohongan dan penyesatan. Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus mengaku, mengklaim dirinya sebagai pencipta alam semesta. Ingat, Yesus itu adalah ciptaan. Kita buktikan kebohongan Anda yang mulut besar. Tuhan Anda bisa dilihat, bisa diceboin, bisa ditampar, bisa diludahin, bisa ditombak, bisa ditelanjangin. Tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus sendiri bahwa dia maha pencipta. Silakan. Oke, besarkan Agus. Ya, terima kasih Suma atas makian ke saya, hujatan ke saya, hujatan ke Yesus ya. Jadi diskusinya sepertinya sudah enggak elok Jangan ya. framing, Pak. Jangan framing, Pak. Jangan dipotong dong, framing. jangan dipotong. Iya. Enggak ada yang memakimu. Jangan Itu Ya ini framing. coba nih giliran saya dipotong ini. Nanti tanggapi kalau panas nggak apa-apa. Makanya jangan framing. Tapi framingnya itu loh. Aduh, waktu saya dipotong. Lanjut. Mana dalilnya? Kita minta dalil. Silakan. Beradab lah. Ya. Oke, terima kasih ya Suma atas apa yang kau katakan, yang kau framing gitu ya. Tapi begini ya, pertanyaan saya sampai saya sekarang belum disentuh sama sekali sama Suma ya. Enggak dijawab. Ya, saya tanya apa bukti satu saja aku minta ya. Kuasanya Allah yang disembah si Suma, yang katakan dia maha kuasa, yang dia katakan Tuhan, enggak disentuh sama sekali, enggak dijawab sama sekali ya. Aduh, gimana nih? Saya kasih kesempatan sekali lagi ya Suma ya untuk menjawab. Kalau kau nggak bisa jawab ya sudah, kita selesaikan aja diskusinya ya. Saya menjawab apa yang kau tanyakan ya, bahwa Yesus itu Tuhan Maha Kuasa. Ini kubuktikan pakai dalil. Ya, kau nggak percaya dengan kitabmu ya. Kau tidak pernah membahas kitabmu. Apa buktinya? Ya, sesembahanmu itu Tuhan yang Maha Kuasa. Aku minta satu saja ya, tapi nggak pernah disentuh sama sekali.
ya. Sedangkan aku menunjukkan bahwa Tuhan itu sang pencipta. Apa buktinya? Dia menguasai segala ciptaannya, ya kan? Kalau hanya pengakuan, ya. Dalilnya mana? Aduh, dipotong lagi. Dalilnya Yang kita minta beradab. dalil. Mana Iya, dalil sabar Yesus dulu lah, sabar Maha Pencipta dulu. dalil? Dalil Sabar Maha Pencipta dulu. mana? Jangan nipu Dalil di sini. Maha Pencipta, ya. Iya, Sebentar. silakan. Tertulis di mana? Dipotong lah, jangan dipotong. Kamu punya Enggak, adab jangan sih nipu. Kok Jangan diskusi? nipu. Iya, itu Jangan hak saya menipu. nanti. Anda Ya, mengatakan iya tuh hak Yesus Anda Maha nanti kalau Pencipta. Mana menjawab. dalilnya? Aduh, Silakan. gimana nih, Yos? Hos gimana nih? Waktu saya dipotong habis dong. Pakai dalil yang dimaksud pakai dalil, Hostnya Pak. juga diam-diam dari Oh, tadi. iya. Hostnya, karena hostnya Oke. dia maka saya ambil alih. Oke, Karena iya. jangan pakai Iya. tipuan. Dalil Oke, Yesus Maha Pencipta oke. di mana? Silakan. Diam. Sabar ya. Mana? Sabar ya. Mana? Ya, aduh. Di Yohanes 1 ayat 3 ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu perkataan dari tulisan dari muridnya Yohanes. Sabar dulu, jangan dipotong dong. Jangan emosi, aku cuma bilang oke. Aduh, ya, diam aja. Oke, dalam hati aja, jangan potong ya. Oke, lanjut. Jadi, ya, kemudian di Matius 28 ayat 18 dikatakan ya, segala kuasa baik di bumi maupun di langit ya. Aku punya, apa yang aku punya, Bapak juga punya, ya. Nggak begitu dalilnya, bohong Aduh, lagi. dipotong lagi. Bohong lagi, dalilnya tidak begitu. Bohong, Dipotong penipu. lagi. Penipu dalil. Penipu. Begini nih kalau diskusi gimana gini, ini? Bang David. Ya kita butuh sudahlah ya. data, Bang. Bicara Ya, tipuan, aku cara turun, tipuan. ya. Penipu, Ini diskusi penipu. nggak baik ini ya. Waktuku dipotong. Aku selama kok berapa menit kamu aja, diam, aku diam aja ya. Kamu diam, giliran Oke, ya. saya. Aku tunjukkan. Ini Giliran belum saya. selesai aku kepotong-potong. Ya. Dalilnya Aduh. Yesus Maha Pencipta yang kuminta. Mana penipu? Mana? Mana dalilnya Maha Pencipta? Enggak ada. Yohanes 1. Dipotong-potong. Waktu Udah gantian. dipotong-potong. Belum Gantian. 3 menit. Oh, belum. Silakan. Apa lagi? Mau nipu apa lagi? Apa tipuanmu lagi? Silakan. Matius 28 nomor 18 bunyinya enggak kayak gitu. Nipu kau. Yohanes 1 nomor 3 bunyinya enggak gitu juga. Nipu lagi. Ayo. Yang saya minta Yesus Maha Pencipta dalilnya di mana? Nah, jangan kau Dalilnya potong-potong waktu saya kau Iya, potong. yang saya mintakan dalilnya Yesus Maha Pencipta. Gimana nanti dalilnya kau mana? tanggapi, nanti giliran waktumu kau tanggapi. Itu loh Nipu. cara berdiskusi yang Penipu, mending kau ke gereja, cium pantat pendeta. Saya tanggapi ya teman-teman. Tadi dibilang saya tidak menjawab, padahal sudah saya katakan bagaimana kemudian Allah memberikan izin kepada Nabi Isa membangkitkan orang mati, meniupkan kemudian lumpur yang dibentuk dari tanah liat kemudian dibentuk jadi burung dengan izin Allah biiznillah. Sudah kutunjukkan dalilnya bahwa Nabi Isa memberikan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel atas izin Allah. Kuberikan kisah para rasul 2 nomor 22, ku kasih juga Yohanes 5 nomor 36. Si penipu ini mengatakan tidak ada dalil. Nah, giliran dia bertanya, menjawab, mana dalilnya kemudian Yesus itu Maha Pencipta? Dikasih kita data Yohanes 1 nomor 3. Apa yang tertulis di sana? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah Allah. Bukan Yesus. Kok bisa? Yes. Nanti data 14-nya baru ada Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Nanti setelah jadi daging baru ada Yesus. Itu pun setelah ditiupkan ruh. Kalau tidak ditiupkan ruh mati dia. Jadi bangke. Ya, jadi mayat dia. Untung ditiupkan ruh si Yesus. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi manusia. Jadi daging dulu. Nah, dia disebut manusia ketika roh ada di dalamnya. Keluar, baru ada Yesus. Jadi yang di dalam Yohanes 1 nomor 3 bukan Yesus. Yesus aja belum ada pada saat itu. Jadi dia penipu. Dia penipu. Kemudian di mana tadi? Matius 28 nomor 18. Kepadaku diberi kuasa. Didomi dalam bahasa Yunani. Diberi kuasa. Berarti Yesus ini adalah ciptaan yang diberi kuasa. Nah, menipu lagi. Jadi cuma bisa menipu. Penyembah Lucifer, penyembah setan, menipu.
Dua data yang disodorkan, Yohanes 1 nomor 3 gagal, gugur. Matius 28 nomor 18 gagal, gugur. Kita minta Yesus Maha Pencipta. Ternyata nggak ada. Yesus diciptakan. Dah, selesai. Ya, oke. Ini selamat siang Bapak Pendeta Ronald. Ya, monitor Pak Pendeta Ronald. Ya, mana nih? Monitor Pak Pendeta. Ya, lanjutlah Bang Juma, belum respon dia. Iya, mungkin ada masukan dari teman-teman kita yang ada di sini. Dari Dinda, Daman, atau Bang Goto, silakan, atau yang lain. Ya, saya begini Bang Suma, saya lucu aja, ketawa aja. Tadi yang narasi itu dia paham nggak itu ayat? Kan begitu. Itu di situ kan jelas, Yesus itu di Matius 28 diberi kuasa, bukan sang pemberi kuasa, itu satu. Terus bawa narasi Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus belum lahir. Nah, kalau ditarik lagi Yesus belum dibaptis dengan Yohanes, kan begitu. Itu aja, lucu aja saya. Lanjut aja yang lain. Ya, saya rasa Kalau datanya itu Bang, kalau masalah dalil-dalil yang disebutkan itu saya nggak merasa lucu. Yang saya merasa lucu, dia dapat kiriman WA, entah dari siapa, dari bom-bom. Lawak. lucu. Kan jelas begini Bang, jelas itu sang pencipta langit dan bumi itu harus tahu hari kiamat. Sementara Yesus sudah mengaku kan di Matius 24 ayat 36 bahwa beliau tidak tahu hari kiamat. Kan jelas itu sebenarnya. Hanya yang tadi yang bernarasi ya menurut saya lucu, dia tidak paham Bibelnya, jadi sulit juga. Mau ambil dasar dari mana, tidak ada dasarnya. Kan begitu, dia narik ayat, salah. Tidak sesuai yang dia narasikan. Nah, begitu mungkin. Lanjut aja Gurunda, saya mute aja. Oke, Ya, ini kita tunggu. Silakan. Assalamualaikum Paman Kerupuk. Selamat siang. Ya, pada mute semua ini. Halo monitor. Monitor Pendeta Ronald. Monitor Ini Pak Pendeta Pendeta ini kok Ronald. diem aja. Pendeta Ronald. Monitor. Pendeta Ronald. Monitor. Tidur dia mungkin. Tadi baru naik dia Bang Juma, langsung ku naikkan dia tadi tuh. Langsung tidur. Yang susah dibangunkan itu orang yang pura-pura tidur. Jangan-jangan beliau ini ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, makanya naik ke sini Bang. Bisa jadi juga beliau Muslim. Karena sejak ada dunia apologet, pendeta pun mengaku bukan pendeta, malu kan? Ini kalau pendeta masih menggunakan nama pendeta, dikira ini jemaat gereja, kan perpuluhan mungkin ada di sini. Kemarin yang saya hadapi itu pendeta, yang penginjil musafir, tapi tidak ngaku pendeta dia. Takut dipermalukan depan jemaat. Ya, karena perpuluhan terancam Bang. Nah, itu dia makanya. Silakan dilanjut, dibangunkan dulu, dibangunkan. Lempar batu tawas coba. Ya, assalamualaikum Bang Ardiansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman Muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lanjut. Ini kenapa Romo kemana-mana ada ini? Kenapa nggak diturunkan aja Romo ini? Aku kan transenden dan imanen, sebelum tahu. Monitor Pendeta Ronald. Pendetanya kemana? Nggak tahu itu, nggak bangun-bangun mulai dari tadi itu Bang Ardi. Monitor Pendeta Ronald.
Pak Pendeta. Yang sebelahnya aja host itu kan masih ada sebelahnya itu. Enggak, di sebelahnya itu Muslim Bang Goto. Pak Pendeta. Diam dia. Nanti kalau butuh slot buat Kristen saya boleh diturunkan host. Ya. Ya, siap. Coba digoyang dulu tempat tidur ya Bang Pami. Mungkin ketiduran dia, Pak Pendeta. Ini bingung cara goyangnya gimana Bang Alek. Tadi dia minta naik, tiba-tiba naik ke atas diam. Pak Ronald kalau gak di turun aja Bang ya. Jangan-jangan report dia. Followersnya cuma 1 loh. Oh ya, nipu dia tuh. Turuninnya. Turunin aja, Host. Oke teman-teman, Oten di bawah. Silakan naik ke atas. Di sini ada gurunda kami, Gurunda Zuma, berdiskusi dengan baik, gitu ya. Teman-teman Kristen dulu ya, yang naik ya. Iya, sebentar saya mau saut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal. Iya, betul. Bang Zuma baik, sehat? Sehat, alhamdulillah Bang. Iya, saya yang telepon waktu itu sama Umi Dini bertiga gitu. Oh, siap. Ya, jadi ya begitu aja, belum ada kabar lagi Bang Zuma. Oh Ya, iya. seperti itulah yang kejadiannya. Ya udah, saya turun lagi buat Oten ini Iya. kursinya. Makasih ya Bang. Iya, Sehat sama-sama. Amin. Sama-sama Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang Kristen ya, kalau mau naik. Tadi ada yang ngeri-ngeri loh Bang. Gimana? Halo. Ya, wah ini ada tamu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulma, ini salam dari Amsterdam. Saya pendengar setia sampean. Saya cuma mau ngasih kabar bahwa di Belanda tidak ada namanya Tuhan Allah. Pastor-pastor yang saya ajak ngobrol nggak pernah bilang Tuhan Allah. Bilang hanya God the Father. Dan tidak ada pernah bilang Allah. Itu informasi. Dan di tulisan mereka dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda, God the Father dan God the Son itu hanya perbedaan huruf G besar dan huruf G kecil. Itu aja Bang Zuma. Oke, saya turun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul dong yang dikatakan Pendeta Yakub. Umat Kristen itu justru menjadikan Tuhannya seperti siluman katanya. Tuhan berubah-ubah. Itu kan sudah bagian dari program misionaris, Bang. Kata Allah itu digunakan hanya untuk satu negara yang dimana Bible masuk itu mayoritas Islam. Contoh Indonesia. Indonesia kan mayoritas Islam, otomatis dengan adanya konseptual C1 sampai C6 ya disisipkanlah kata Rasul, kata Allah, ayat-ayat, bahkan Alkitab sendiri kan begitu Bang. Jadi jelas dari semua negara ya berbeda-beda Bang, kan begitu, bahkan sampai ratusan kan begitu. Tuhan Iya, nama Tuhannya beda-beda. Di Yunani Theos, di Inggris God, Iya. di